Halo guys, welcome back to YouTube channel Novi Sulastri Channel. Kali ini kita akan sharing-sharing tentang persyaratan pengajuan KPR di Puri Sasak Panjang 2. Jadi ini bisa jadi persyaratan ini akan ada sedikit yang berbeda di perumahan lainnya atau developer yang lainnya. Jadi kita tidak mengeneralkan persyaratan ini KPR yang lain, tapi kita khusus di Puri Sasak Panjang 2. Puri Sasak Panjang 2 kita akan share karena banyak banget yang nanya, kebanyakan yang nanyanya lewat DM ya, DM Instagram. Gitu, apa sih Mbak, Mas, persyaratannya itu kalau mau pengajuan di PSP 2? Ya walaupun saat ini unit di kami itu sudah habis ya. Betul. Jadi kita lagi nunggu untuk proses pembangunan yang tahap 3. Jadi buat teman-teman nanti yang mau di proses waiting listnya untuk pembangunan tahap 3 bisa info kami ya. Nanti kita akan kasih link WhatsApp kita, betul. Ya, WhatsApp kantor untuk kita kasih tahu infonya bila misalnya tahap 3 sudah selesai. Gitu kan. Amazing. Saat ini banyak banget nih yang pengen booking atau apa, karena kan antusiasnya banyak banget. Tapi kita nggak bisa ya, karena kan salah satunya kita juga belum membangun unitnya, jadi kita belum hitung-hitungan lah, yeah. Gitu kan. Jadi mohon bersabar bagi yang sudah masuk pesannya ke WhatsApp, nanti kita pasti akan infokan. Betul, tapi kalau misalkan udah ada yang WhatsApp atau yang DM kita, pasti kita balas juga. Iya, pasti. Kalau misalnya terlewat, up aja, nanti biar kita infokan kembali, karena kan bisa jadi pesan itu tenggelam gitu kan. Betul. Karena banyak banget. Jadi kita langsung aja ke persyaratan yang wajib banget buat para pemohon KPR subsidi khususnya di PSP. Harus 21 tahun dan mempunyai pekerjaan tetap dan memiliki gaji yang tetap. Gitu. Jadi di usia 21 tahun ini usia yang sudah cukup untuk ambil KPR gitu. Punya KTP juga, pekerjaan juga. Yang penting sudah memiliki KTP, NPWP, pekerjaan, ada gaji tetap juga. Yaitu clear BI checking. Nah, kenapa sih harus clear BI checking? Nah, konsumen tuh sering tanya-tanya nih. Jadi dia tuh beranggapan bahwa developer itu yang bisa cek BI checking. Jadi kalau untuk BI checking di kita itu bukan kita yang cek sebetulnya ya teman-teman. Iya, jadi pihak bank yang cek, tapi kita ke konsumen selalu mewanti-wanti harus clear BI checking dalam artian history beberapa tahun ke belakang itu harus bersih. Tidak ada pinjaman online, pinjaman kendaraan dan sebagainya, itu harus bersih. Jadi dikhawatirkan kalau misalkan ada yang dulu telat macet ya Bu Novi, takutnya itu mempengaruhi kepada untuk pengajuan KPR itu sendiri. Nah, itu perlu disimak ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang pengajuan, kadang kan kita juga ada konsumen yang bilang ke kita itu bersih gitu kan. Ya. Bersih dalam artian saya nggak ada pinjaman Mas, Mbak gitu kan. Saya sudah tidak ada ke bank juga atau sudah lunas juga di awal ya pas mau booking. Nah, tapi setelah dianalisa itu ketahuan dan menyalahkan kita gitu. Kadang menyalahkan kita. Betul. Kok ini hasilnya saya di reject Mas atau Mbak. Nah, itu perlu dijelasin nih Mas Nasir dan digarisbawahi sesuai dengan pengalaman kita. Iya, padahal kita itu selalu mewanti-wanti, selalu menjelaskan apakah pernah pengambilan KPR sebelumnya ataupun pinjaman yang lain-lainnya gitu kan. Nah, itu yang akan mempengaruhi nanti ketika analisa pihak bank. Jadi bahan pertimbangan oleh pemberi dananya gitu kan. Nah, dan adalah hak bank untuk mengecek gitu. Jadi developer itu tidak sampai mengecek BI checking ya teman-teman. Betul. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa silahkan Mas atau Mbak developer ini cek aja KTP-nya saya bersih gitu kan. Itu tidak bisa. Paling saya hanya mengecekkan secara omongan gitu.
apakah pernah ada pinjaman di online kan sekarang banyak tuh yang pinjaman online yang sudah ter-OJK kayak Aku Laku, Shopee Pay gitu kan. Nah itu Iya. aplikasi yang harus hati-hati nih teman-teman. Kadang bisa jadi kita telat bayar itu jadi histori kita jadi kurang jelek, jadi jadi jelek. Kalau misalnya historinya sering bayarnya telat gitu kan itu juga mempengaruhi pengajuan KPR teman-teman. Jadi usahakan si pengajuan atau misalnya ternyata yang ngajukannya suami terus istrinya ternyata ada yang pinjaman, nah itu juga termasuk Dari dalam satu kakak, meskipun istri atau suami yang pinjam tetap akan terkait gitu kan. Misalkan suami yang pinjam ternyata pengajuannya istri juga tetap akan kena dia untuk historinya itu. Iya, jadi suami istri ini alangkah baiknya harus komunikasi dulu perihal perbankan atau perpinjamannya. Jangan sampai nanti ketahuannya pas analisa jadi istrinya ternyata ada pinjaman ataupun sebaliknya, jadi pas analisa baru ketahuan. Ya, itu kan amat disayangkan karena kalau misalnya di reject itu kita akan sangat menyayangkan booking gitu kan. Ya, otomatis booking hangus. Booking pasti hangus. Gitu. Jadi untuk meminimalisir kegagalan dalam pengajuan nanti kita share gitu kan sesuai dengan pengalaman kita Nanti mengenai. itu kita bahas di video selanjutnya guys. Terus Langsung kita lanjut lagi. ke poin ketiga, maksimal penghasilan untuk yang single ini 6 juta. Nah, untuk keluarga 8 juta. Dan yang dicek itu yaitu adalah take home pay-nya. Jadi bukan gajinya. Misalkan Bukan gaji pokok yang misalkan gaji pokok UMR 4 juta. Nah, itu bukan dihitung dari itunya. Tapi gaji pokok dihitung tunjangan kehadiran, tunjangan transportasi dan yang lain-lain, gitu uang makan, betul. Yang dilihatnya itu adalah nominal akhir dari gaji tersebut setelah dipotong dan yang lain-lain. Nah, nominal akhir yang dilihat. Contoh kan untuk yang single dia 5.900.000 itu masih masuk karena single. Kalau misalkan singlenya itu 6.200.000, 6.300.000 dan seterusnya, itu biasanya ditolak oleh pihak bank. Jadi seterusnya, dan sama juga seperti halnya untuk yang sudah berkeluarga gitu. Ini ada melampirkan fotokopi KTP bagi suami dan istri gitu. Ya, kalau misalkan yang single hanya KTP orang tersebut sebagai pemohonnya. Kalau misalkan sudah berkeluarga itu wajib dilampirkan fotokopi KTP istri maupun suaminya. Dan ada juga yang misalkan pengajuan daerah Bogor gitu kan, ternyata dia domisilinya di luar daerah di Jawa. Nah, itu wajib ada berkas tambahan seperti domisili sementara dari pihak kelurahan gitu kan, surat keterangan. Kalau misalkan surat domisili dari kecamatan biasanya berbentuk kartu ya, berbentuk kartu. Nah, itu harus dilampirkan sebagai berkas tambahannya. Oh iya, jadi harus ke kelurahan untuk pengajuan surat tersebut. Ya, betul. Dan nanti juga ada berkas ya dari kita biar sekalian juga gitu kan. Ada berkas dari kita yang harus diisi satu bundle itu. Kayak surat pernyataan dan yang lain nanti kita jelasin lagi. Ya. Terus ada fotokopi NPWP pribadi dan SPT PPh pasal 21. Ya, bagi pengajuan KPR itu wajib memiliki NPWP dan wajib memiliki PPh 21 yang di print. Contohkan sekarang 2021 belum keluar, yang di print itu yang 2020 yang terakhir. Jadi ini hanya untuk pemohonnya saja. Jadi kalau misalnya suami yang mengajukan istrinya nggak usah, hanya pemohonnya aja. Gitu. Oh iya, sempat kelupaan ini untuk maksimal penghasilan ini bisa join income kan? Ya, untuk penghasilan itu termasuk juga kalau untuk yang sudah berkeluarga joint income. Jadi kalau misalkan tetap lebih 8 juta kalau dijumlahkan suami dan istri itu tetap tidak bisa. Kadang kan ada suami penghasilannya mungkin di bawah 4 juta nih. Istrinya 4 juta lah gitu kan. Biasanya ketika di total kedua-duanya ada 7 juta lebih itu masih kan bisa. Gitu. Tapi kalau sudah UMR dua-duanya otomatis kan dia pasti 8 juta lebih itu nggak bisa. Itu masuknya komersil ya teman-teman, karena kan secara pendapatan lebih tinggi gitu kan.
Fotokopi surat nikah. Untuk fotokopi surat nikah ini, karena kan kalau misalnya untuk agama Islam itu kan bukunya sama, hanya buku sama, buku nikah ada dua. Biasanya suka bingung kan, suka nanya apakah kita fotokopi dua-duanya? Nggak usah, satu aja, mau yang warna hijau atau warna merah sama aja. Satu aja yang difotokopi, depan, tengah, sama belakangnya gitu kan. Nah kalau misalkan untuk yang non muslim ya, tadi kan ada pembahasan, non muslim biasanya akte, dia keluarnya aktenya satu aja, sama, nggak usah dua-duanya, satu aja. Karena kan sama lah gitu kan. Ya sama aja. Sebagai mewakilkan bahwa itu ada surat nikah. Betul. Nah untuk yang sudah bercerai itu gimana nih? Kan Kalau tidak sedikit juga yang pengajuan yang maaf ini yang sudah bercerai gitu kan. Misalnya si suaminya sudah bercerai dengan istri, itu mau pengajuan tetap harus dilampirkan surat cerai atau kalau untuk yang sudah bercerai itu wajib dilampirkan surat cerainya ya dari pihak departemen agamanya, itu wajib dilampirkan juga. Dan itu kan kalau misalnya statusnya belum diurus dan sementara di KTP itu masih menikah, status, betul. Berarti harus dihadirkan, otomatis itu masih dalam status pernikahan gitu kan. Nanti kan pas akad juga harus bareng gitu kan sama ya, suami. wajib hadir. Pasangan itu pas waktu akad itu wajib hadir kedua-duanya. Mungkin nanti ada toleransi ketika ada yang misalnya istri sedang melahirkan atau seperti apa, itu beda kasus ya, nanti ketika ada seperti itu nanti kita jelasin juga ke konsumen. Itu surat keterangan bekerja. Nah ini juga sering jadi pembahasan untuk konsumen. Jadi surat keterangan bekerja ini ada dua macam sebenarnya. Nah yang kita minta itu adalah surat keterangan bekerja dari pihak perusahaan. Jadi bukan surat pengangkatan, bukan, beda lagi. Bukan pengangkatan yang bahwa si A ini udah dinaikkan menjadi karyawan tetap. Iya, bukan. Jadi surat keterangan bekerja langsung dari HRD-nya itu tersebut. Jadi biasanya yang dijelaskan di situ adalah nama karyawannya, statusnya bekerja, jabatan dia mulai bekerja dari kapan gitu lama bekerjanya gitu. Jadi dijelaskan di situ. Dan surat itu harus dibuat fresh ya, jadi pas permintaan itu ya minta ke HRD-nya lama bekerjanya dia kapan, terus hingga saat ini, jadi saat dia mau minta itu harus dilampirkan gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui bahwa oh benar ternyata dia sampai saat ini masih bekerja di perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya tidak ada keterangan lama bekerja dan hingga sampai saat ini, itu biasanya bank akan minta kembali ya. Betul. Berkas akan disusulkan gitu kan, tetap akan diminta. Slip gaji terakhir. Nah, yang diminta itu yang 3 bulan itu adalah rekapan histori transaksi di bank, mau bank apapun itu 3 bulan terakhir. Contohnya Januari, Februari, Maret. Nah itu, dan itu juga harus bank yang aktif. Yang dimaksudkan bank aktif itu ada transaksi masuk, ada transaksi keluar gitu kan. Jangan sampai itu bank itu kosong 3 bulan nggak ada transaksi gitu. Dan minimal bukan bank yang buat tabungan gitu kan, bukan. Jadi bank yang ada transaksi, minimal ada yang transaksi. Biasanya kan kita kalau gajian tuh lewat bank, nah itu yang dicetak dan bukan dicetak bukunya, tapi kita minta rekening gitu kan. Jadi rekapan. Jadi kalau misalnya rekening koran kan kita minta ke CS tuh diprintkan gitu. Banyak juga kasus yang salah gitu kan, ternyata ada yang mencetak buku gitu, itu salah gitu kan. Biasanya kalau cetak rekening koran itu kan berbayar gitu. Ya, kalau buku bisa buku gratis. Kan biasanya gratis kan, sekalian kita store tunai juga bisa. Pas foto terbaru suami dan istri itu untuk background kita tidak mempermasalahkan. Tidak, itu background itu bebas, mau warna biru mau warna merah, bebas. Untuk ukuran fotonya sendiri dia 4x6, biasanya dipinta 2 lembar untuk suami sama 2 lembar untuk istri. Nah, kalau single ya kasih pengajuannya aja. Terus surat keterangan belum memiliki rumah. Nah ini kita bisa
minta ke kelurahan. Ke kelurahan untuk surat keterangan memiliki rumah, tapi ada prosesnya juga. Tahapan-tahapan. Betul. Jadi untuk tahapan pertama itu minta surat keterangan dari pihak RT. Jadi RT kan tahu ya, dia untuk lingkungan itu sendiri tahu si pemohon ini sudah memiliki rumah atau masih numpang di rumah orang tua gitu kan, atau ngontrak dan sebagainya. RT yang paling tahu. Nah, setelah dari RT itu langsung persetujuan ke bagian RW. Setelah RW menyetujui langsung dibawa ke kelurahan. Ke kelurahan itu akan mengevaluasi data dulu gitu kan, apakah benar ini dari RT ini dan sebagainya. Nah, itu prosesnya nggak lama biasanya ya, kalau misalkan nggak ada masalah apapun, dia langsung hari itu jadi mengeluarkan surat ya. Tuh. Ya. Dan itu wajib banget ya teman-teman. Surat keterangan belum memiliki rumah ini harus dilampirkan, dan ada berkas juga dari kita yang harus distempel kelurahan ya, sebagai keabsahan dokumen. Surat keterangan suami atau istri tidak bekerja. Nah, misalnya nih pengajuannya itu suaminya yang ngajuin KPR. Nah, istrinya hanya ibu rumah tangga, otomatis tidak berpenghasilan. Meskipun istrinya itu jualan online, kan sekarang tuh banyak jualan online, jualan seblak di rumah gitu kan, berpenghasilan, tapi itu termasuk bukan pekerjaan yang secara yang real, tetap. Jadi gitu. dihitungnya itu kita tuh pekerjaan yang tetap, jadi di bawah naungan perusahaan gitu kan, gaji tetap tiap bulan ada gitu. Nah, jadi harus melampirkan ketika si istri tidak bekerja itu surat keterangan tidak bekerja. Nah, ini dikeluarkan sama seperti yang belum memiliki rumah itu ke kelurahan. Ya, untuk proses juga sama prosesnya. Sama. Jadi bisa sekalian nih teman-teman mengajukannya. Itu aja sih yang poin pentingnya untuk proses pengajuan secara umum. Tapi itu khusus di Puri Sasak Panjang 2, mungkin ada perbedaan dari developer yang lain. Silakan itu bisa share ke kita. Ya, pasti gitu ada kan. perbedaan dari developer, dari pihak bank gitu kan, nanti bisa di komen aja. Kebetulan kita banknya konvensional dan hanya satu bank gitu kan. Tuh. Itu mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya atau seperti yang tadi di awal pembukaan, ada yang mau waiting list, boleh nanti kita kirimkan nomor WA-nya di kolom deskripsi. Jadi nanti kita akan share bila unit kita sudah ready, kita sebar harga-harganya sampai all in seperti apa. Karena kita pembangunan masih di lingkungan PSP 2 dan hanya ke belakang ya. Jadi tanah posisinya paling belakang. Nah, kita sudah dibangunkan untuk pembuatan jalan, baru jalannya saja dan sedang proses perizinan. Doakan teman-teman mudah-mudahan segera terbangun karena unitnya sangat terbatas dan tidak banyak gitu kan. Karena yang waiting list juga sudah lumayan banyak masuk ke kita buat diinfokan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa berjodoh dapat unit di PSP 3 gitu kan. PSP 2 tahap 3. tahap 3. Nah, gitu. Seperti itu teman-teman. Bagi yang belum kebagian di PSP 2 mohon maaf gitu kan. Mudah-mudahan rezekinya di tahap ketiga. Sekian video dari kita. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang paham. Kalau misalkan ada yang kurang jelas untuk penjelasan kita, bisa langsung di WA aja kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.